Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alia. Di bagian pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar dari negara hukum. Negara hukum adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan atas kekuasaan semata. Artinya, semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, rakyat tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Begitu pula, pemerintah harus tunduk pada hukum. Bukan berlaku semaunya, yang memerintah adalah hukum itu sendiri. Konsep negara hukum ini sebenarnya berasal dari peradaban barat dan bukan budaya asli Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Sajipto Raharjo bahwa konsep negara hukum adalah konsep modern yang diimpor dari luar. Ciri khas negara hukum versi Pancasila antara lain adalah adanya hubungan erat antara agama dan negara, bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa, serta menjunjung nilai kekeluargaan dan kerukunan. Halo, namaku Aul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar konstitusi negara hukum dan bagaimana prinsipnya diterapkan dalam pemerintahan. Dasar negara hukum Indonesia tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang adil, bukan kekuasaan semata. Prinsip-prinsip utama dalam negara hukum antara lain supremasi hukum, persamaan di depan hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia. Kemudian dalam pelaksanaannya, Indonesia menganut prinsip trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan menjadi 3 lembaga. Yang pertama, legislatif atau DPR sebagai pembuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif atau presiden sebagai pelaksana. Yang ketiga, yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas hukum dan keadilan. Sistem ini dilengkapi dengan mekanisme checks and balance agar tidak ada kekuasaan yang absolut. Kenalkan, nama saya Akbar Febriansyah. Di bagian ini, saya akan menjelaskan peran lembaga negara dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia atau HAM. Negara hukum tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga menjamin hak dasar setiap warganya. Beberapa lembaga memiliki peran penting dalam perlindungan HAM. Pertama, Komnas HAM adalah lembaga independen yang bertugas menyelidiki, memantau, dan melaporkan pelanggaran HAM. Kedua, Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan undang-undang yang merugikan hak konstitusional warga negara. 3. Presiden dan DPR wajib membuat kebijakan yang adil dan tidak bertentangan dengan HAM. Keempat, Mahkamah Agung dan Peradilan Umum berperan menyediakan peradilan yang adil dan bebas dari intervensi. Secara umum, HAM adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir, bersifat universal dan merupakan anugerah Tuhan. Karena itu, HAM harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Hai, saya Najma. Sekarang saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam hak asasi manusia. Yang pertama adalah prinsip kesetaraan, yaitu semua orang lahir dengan hak dan kebebasan yang sama. Kedua, prinsip larangan diskriminasi, yang artinya tidak boleh ada perlakuan tidak adil kepada siapapun tanpa alasan yang benar. Ketiga, prinsip ketergantungan, yang menunjukkan bahwa hak-hak manusia itu saling bergantung satu sama lain. Keempat, prinsip tidak dapat dipertukarkan. Artinya, hak asasi itu tidak bisa dicabut atau diberikan kepada orang lain. Yang kelima, prinsip tidak terpisahkan, yaitu semua jenis hak, baik itu sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, itu tidak bisa dipisahkan. Keenam, prinsip universalitas, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia berlaku dimanapun dan untuk siapapun. Terakhir, prinsip martabat manusia, yang menekankan bahwa hak asasi manusia bertujuan menjaga kehormatan dan martabat manusia. Saya Syafika. Saya akan menutup dengan menjelaskan hubungan antara negara hukum dan HAM serta bagaimana perlindungannya diatur dalam hukum Indonesia. Negara hukum dan HAM saling bergantung. Negara hukum menjamin perlindungan HAM melalui aturan hukum yang jelas dan adil. Pemerintah juga tunduk pada hukum, jadi tidak bisa seenaknya melanggar hak warga negara. Peran hukum sangat penting. Contoh, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28C secara khusus mengatur HAM. Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 juga memperkuat komitmen negara terhadap HAM.
Lembaga perlindungan HAM meliputi Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan Pengadilan HAM. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk ikut serta dalam melaporkan dan mencegah pelanggaran HAM. Kesimpulannya, negara hukum yang kuat akan melahirkan perlindungan HAM yang nyata, dan sebaliknya, penghormatan terhadap HAM akan memperkuat negara hukum.